Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Petugas Samsat dan polisi gelar razia kepada penunggak pajak kendaraan bermotor. Para penyandang disabilitas di pesisir selatan mengikuti pelatihan pembuatan rambu lalu lintas. Dalam sebulan terakhir, Padang mencatat terjadi lebih dari 100 perceraian. Jumlah perceraian di Padang meningkat dalam 2 tahun terakhir. Rata-rata dalam sebulan, 115 pasangan suami istri mengajukan cerai. Sebagian besar pasangan yang bercerai, usia perkawinannya di bawah 10 tahun. Pada tahun 2023 lalu, cerai talak atau suami yang meminta perceraian 369 kasus. Sedangkan cerai gugat atau istri yang minta cerai yakni 1.023 kasus. Pada tahun ini, dari Januari hingga akhir September lalu, cerai talak yang diterima oleh Pengadilan Agama yakni 331 kasus. Sedangkan cerai gugat berjumlah lebih dari 1.044 kasus. Perceraian pasangan suami istri ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, salah satu pasangan berselingkuh, tidak memberikan nafkah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk dan judi, hingga murtad, atau salah satu pasangan berpindah agama. Saya mau ajukan gugatan, Pak, gugatan cerai. Karena suami saya itu pulang malam, mabuk-mabukan, terus dia juga sering KDRT, Pak. Sudah mempunyai anak? Sudah, Pak, 1. Usia pernikahannya sudah berapa lama? 5 tahun, Pak. Sudah, Pak, tapi rasanya saya sudah nggak bisa, Pak. Sudah nggak tahan lagi, Pak, dengan perlakuan dia seperti itu, Pak. Saya lagi mengajukan gugatan perceraian kepada suami saya. Kasusnya suami saya selingkuh dan juga tidak memberi nafkah kepada saya, Pak. Berumah tangga sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun, Pak. Saya punya suami saya itu pertama itu selingkuh, yang kedua dia itu tidak memberi nafkah kepada saya, Pak, materi, Pak. Sudah berapa lama dia tidak menafkahi? Kurang lebih 1 tahun lebih lah, Pak. Pengadilan Agama Padang mencatat perceraian juga terjadi pada pasangan muda yang usia perkawinannya di bawah 5 tahun. Rumah tangga itu sekarang sangat rapuh. Di antaranya usia perkawinan ya antara 10, di bawah 10, malah ada yang di bawah 5 tahun. Ya, perkawinan baru setahun 2 tahun, belum sampai 10 tahun udah pecah rumah tangga. Dan itu pun yang terbanyak. Ya, usia perkawinan di bawah 10 tahun dan di bawah 5 tahun. Dari 11 kecamatan yang ada di Padang, kasus perceraian ini banyak diajukan oleh warga yang berdomisili di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan Kecamatan Bungus merupakan daerah yang paling sedikit mengajukan perceraian. Robiham melaporkan dari Padang. Di mana muntah? Setelah melakukan penyelidikan, petugas gabungan dari Polres Padang Panjang dan Polresta Padang menangkap 4 pencuri di daerah Padang Timur pada Senin malam. Para pelaku adalah satu keluarga yang terdiri dari ibu, paman, dan 2 orang anak yang telah dewasa. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan. Dari hasil penggeledahan, polisi ikut menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 20 juta rupiah,
dan barang kebutuhan rumah tangga hasil pencurian keempat pelaku. Pelaku utama, Rahan, merupakan anak buah korban. Pelaku nekat mencuri uang milik majikannya 50 juta rupiah dan kartu ATM korban. Pelaku nekat mencuri bersama ibu dan paman, serta kakak perempuannya. Pelaku mengetahui nomor PIN korban karena sering menemaninya ke bank. Uang di rekening bank milik korban senilai 173 juta rupiah dipindahkan tersangka ke rekening pribadinya. Uang dari hasil curian itu dibelikan 2 sepeda motor, kulkas, 6 telepon genggam, kasur, dan barang-barang lainnya. Bersama barang bukti, keempat pelaku dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses hukum lebih lanjut. Di hasil penyelidikan di awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank. Jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Atas perbuatannya, mereka berempat dijerat polisi dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Jemaah Masjid Al-Furqan Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Senin siang dihebohkan dengan pencurian isi kotak amal. Isi 2 buah kotak amal untuk masjid dan kotak amal anak yatim hanya meninggalkan uang recehan saja. Diduga pelaku berhasil meraup uang jutaan rupiah. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu melepaskan jaringan kabel kamera pengintai yang disimpan di ruangan marbot masjid. Tak hanya itu, pelaku juga memarahi anak-anak yang bermain di dalam masjid. Setelah kondisinya aman, para pencuri ini pun beraksi, mengupak kotak amal dan menjarah isinya. Tapi upaya pelaku memutus kabel jaringan kamera pemantau masjid tidak berhasil merusak seluruh kamera yang ada. Buktinya, pelaku berjalan menuju masjid masih bisa diketahui pengurus dari rekaman kamera pengintai yang berbeda server. Dalam rekaman itu terlihat pelaku melewati bagian depan masjid dengan menggunakan baju yang memiliki tutup kepala. Setelah itu pelaku mencoba masuk melewati pintu samping setelah merusak kuncinya. Namun upaya ini gagal karena kuncinya tidak bisa dibuka pelaku. Tak hilang akal, pelaku masuk ke masjid melewati pintu utama. Atas kehilangan itu, pengurus masjid melaporkannya ke polisi. Orang ini masuk dari pintu masjid sebelah kanan, itu dekat tempat berwudu laki-laki. Habis itu? Habis itu masuk ke dalam, ada anak-anak main. Dia anak-anak tersebut melihat orang ini, lalu anak-anak itu diusirnya keluar. Jadi dia masuk ke kamar Gadin karena CCTV ini berada di kamar Gadin, maka dia cabut CCTV ini. Jadi rekamnya hanya dia masuk. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian peristiwa dan meminta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.